The Master. The Master. Itu tadi kuarter 3 dan 4 untuk finalnya, dan makin tight karena St. Louis itu nggak pernah ngasih kesempatan untuk Gloria untuk mengungguli mereka ya di setiap kuarter. Dengan akhir poinnya sebenarnya mepet sekali, tipis sekali antara 58 sampai 54. 58 punya St. Louis. Kalau saya ngelihat perjalanan DBL tiap seasonnya, banyak sekali yang namanya best supporter. Setiap sekolah memberikan kemampuan terbaik untuk memberikan support untuk sekolah mereka untuk main ya. SMA Negeri 9, 15 tuh oke banget, 16 juga oke, hampir rata semuanya. Cuma saya perhatikan bahwa untuk tim-tim pemenang yang masuk ke final, justru mereka keluarnya pada malam final aja. Jadi waktu pertandingan biasa mungkin mereka datang sebagai supporter, tapi waktu final oke banget ya. Wah, luar biasa final ya. Luar biasa sekali. Pendukung-pendukung di DBL ya, dimanapun di semua kota di Indonesia, nomor satu kayaknya dibanding kompetisi-kompetisi olahraga yang lain. Oh iya, benar sekali. Total mereka kalah tuh ada yang nangis, guru-gurunya berdoa, saya perhatiin di lapangan gitu. Drama banget ya, dramatik banget. Tegang gitu. Beneran. Ya tapi emang itu seru banget, dan kalau misalnya untuk tahun depan mungkin ya, untuk update people yang belum pernah nonton malam finalnya harus datang. Harus nonton. Oke, kalau kita ngomongin tentang perjalanan dari dua calon pemenang, kita ngomongin calon pemenang dulu ya. Ada St. Louis 1 dan Gloria. Itu waktu masuk Sweet 16 sampai 8 besar, akhirnya Fantastic Four. Bisa diceritain nggak sih Mas Idan? Ya, St. Louis itu kehebatannya kekuatan yang merata. Di DBL kan kuarter 1, kuarter 2 harus beda pemain ya. Itu sang pelatih berhasil menyamaratakan kekuatan tim kuarter 1 dan tim kuarter keduanya. Di kuarter 3, kuarter 4 kombinasinya jadi tambah kuat gitu. Nah, sementara di Gloria, kalau kita lihat ya, Gloria memang agak bertumbuh pada dua pemain ya, Alvin sama Gerdy. Jadi mereka selalu mengutamakan kedua pemain ini di kuarter 1. Jadi ke kuarter 2 mereka tidak menurunkan kedua ini. Jadi agak berjudi, mereka harus defense yang bagus di kuarter 2. Walaupun saya lihat coach Disandro juga berhasil di situ ya, menguatkan tim kuarter 2-nya sehingga lawan jarang ada yang bisa mendekati raihan St. Louis. Ini kekuatan masing-masing tim gitu. Jadi dua pemain di Gloria ini sangat hebat, yang sangat menyusahkan St. Louis. Sementara anak-anak Gloria juga mewaspadai 5 pemain dari 5 pemain yang oke di tim lawan ya di St. Louis. Tapi juga dari duangan dua-duanya hebat. Waktu St. Louis lawan Gloria di final, mereka selalu pasang 2 pemain untuk jaga Gerdy. Nggak bisa ngapa-ngapain Gerdy. Di luar dia nggak bisa nembak juga. Bener ya. Berarti emang taktikalnya oke. Kalau St. Louis luar biasa. Mereka kuat di dalam. Ketika pemain Gloria rapat jaga dalam, tembakan-tembakan di luarnya masuk semua. Berarti pantas ya kalau menang nih sebenarnya. Pantas Iya, sekali. iya. Tapi kalau ngomongin tentang kemarin, St. Louis sempat ngelawan SMA 5 Surabaya ya. Itu SMA 5 Surabaya juga kalah. Jadi memang beberapa SMA negeri ini tersingkirkan karena ada SMA swasta yang lebih jago, lebih taktikal, dan kayaknya mereka lebih haus untuk menang, haus untuk merebut nama di DBL ini. Iya benar banget. Saya sih nggak melihat dia SMA swasta atau dia SMA negeri ya. Saya pengen kita harus melihat bahwa olahraga itu memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan. Kalau kita lihat di Amerika Serikat, sumber kekuatan olahraga negaranya itu diambilnya dari sekolah. Kalau saya lihat sejauh ini memang sekolah-sekolah swasta, khususnya di Surabaya, sudah sadar akan hal itu. Mereka mendukung siswa-siswanya untuk aktif berolahraga tanpa mengesampingkan pendidikan. Iya, benar. Itu kan tujuan DBL, saya masih ingat banget. Dulu waktu saya SMA juga kayak gitu. Ini kita sudah punya 2 pemenang dari tim cewek, dari St. Louis juga, tim cowok juga St. Louis. Jadi sekolah ini berhasil mengawinkan gelar untuk pemenang. Untuk kesekian kali. No, ini kedua kalinya. Kedua kalinya St. Louis 1 dan tim cewek dan tim cowoknya menang. Dan berarti itu juga masuk ke babak final untuk East Java ya. Iya. Nanti kita bakal ketemu sama siapa nih? Sama Tulungagung, tim cowoknya. Ya, dan putri. Berarti pertarungan dari 2 kota, Surabaya dan Tulungagung. Tapi ngelihat dari semua sekolah, pernah nggak sih secara feeling itu kita ngelihat satu pertandingan itu gila, tim ini oke banget secara mental, secara fight.
Mungkin kita kalau strategi mereka perlu belajar. Itu pernah nggak sih Mas Idan punya satu sekolah yang gila ini tim ini oke banget? Nah ini istimewanya DBL ya. Setiap tahun juaranya tuh pasti punya apa ya, keinginan hebat untuk juara gitu. Jadi mereka tuh dari awal tuh sudah saya harus juara gitu. Dan tiap tahun berganti-ganti dan ini jadi tantangan sekolah itu dan tim pelatihnya. Tim Louis itu sebelum final, ketika final South Region, para pelatihnya pergi ke Malang nonton calon lawan. Mereka sudah yakin menang di North Region. Serius? Padahal mereka tahu bahwa Gloria itu bukan lawan yang mudah. Tapi mereka sudah yakin menang, mereka pergi ke Malang nonton calon lawan di nanti final East Jawa. Itu menurut saya dia sudah apa ya, kalau kata para guru-guru spiritual mental gak punya cita-cita gitu, dia udah lihat bahwa dia akan menang gitu. Itu luar biasa dan itu harus ditiru, diteladani oleh sekolah-sekolah lain lah. Secara visionaris mungkin secara pelatih juga memberikan bimbingan yang bagus gimana caranya untuk tim ini untuk menang. Tapi mungkin itu adalah sedikit tips untuk sekolah-sekolah yang bisa memperbaiki mental juga untuk secara strategi permainan juga. Oke, untuk prediksi Players East Java yang akan masuk ke DBL Camp. Jadi DBL Camp ini tanggal 13 sampai 17 September di DBL Arena. Ini ada prediksi nggak Mas Idan siapa aja yang bakal masuk? Karena setelah di DBL Camp ini kita akan berangkatkan ke Amerika Serikat untuk di campin secara serius lagi. Dari beberapa sekolah, saya lupa sekolahnya, tapi saya rasa Rivaldo masih layak ya. Rivaldo atau Ronaldo yang SMA 16 itu bukan? Iya, Rivaldo. Kemudian Alvin saya rasa masih bisa. Terus beberapa pemain dari Saint Louis juga layak masuk. Cuman kalau dari South Region, saya belum tahu siapa aja, bisa prediksi. Nggak bisa prediksi. Tapi saya rasa 3 itu bisa masuk lah. Kita udah habis ngomongin tentang final DBL kemarin tahun 2016 masih ada ya? Insya Allah. Pasti dong, jangan masih ada. Tapi memang kalau ngomongin DBL ini adalah liga basket antar pelajar terbesar di Indonesia. Merata banget di Indonesia Timur, Tengah, dan Utara juga ada. Dan yang pastinya nanti tanggal 12, besok tanggal 12 kita akan ketemu yang namanya Final DBL East Java Series. Surabaya akan ketemu sama Tulungagung, dan Tulungagung juga sukses mengawinkan gelarnya satu skala untuk tim putra dan tim putrinya. So, thank you Mas Idan. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi di DBL East Java Series 2016. Oke, saya Felicia Perda pamit. Bye. Ya, kita bersyukur ini sudah 11 tahun diselenggarakan di Jawa Timur dan penontonnya konsisten heboh. Heboh itu hebat, tapi kalau nggak bisa konsisten heboh itu belum hebat. Jadi yang saya bersyukur adalah kita bekerja keras untuk bikin kompetisi yang terbaik dan ternyata itu disambut dengan sayang dan cinta dari penggemar yang juga konsisten mendukung setiap tahun.